Melalui persekutuan ini dengan meninggalkan semua aktivitas, rumah, beban. Dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, menerima kesegaran rohani. Sesungguhnya kita tidak bisa jauh dari Tuhan, sebab tanpa Tuhan akan mengalami kegersangan hidup. Seperti Daud yang menyaksikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, hari-hari yang telah dilewati dengan segala aktivitas, sering membuat kita letih, lesu, dan terbeban. Tetapi dengan penyertaannya menjadi kuat, dan dalam setiap perjumpaan kita diberkati dan menjadi berkat. Maka layaklah kita menyanyikan dengan penuh sukacita bersama saudara seiman sambil menyapa. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 2 sampai 3. Allah pencipta semesta. Gereja telah memasuki minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, firman Tuhan yang ditentukan di bulan Mei AKBP melalui tema bulanan. Roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Marilah kita membaca nas bulanan yang ditetapkan oleh gereja kita, Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 1 ayat 1 sampai 3. Hai bangkitlah jiwaku.
Silakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1-2, Ya Allah kasihanilah. Semua umatmu
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta pujian kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Allah Bapa dari semua orang percaya kepada Kristus, Engkau melihat kami di rumah kudus-Mu ini. Engkau sungguh sayang atas keluarga kami masing-masing. Namun, terkadang kami mendukakan hati-Mu, sebab sikap, perkataan, bahkan perlakuan kami terhadap semua orang di sekitar kami, termasuk kepada anggota keluarga kami. Dengarlah jeritan kami ya Tuhan. Harus memberikan bimbingan melalui percakapan, nasihat atau kebiasaan sederhana mendengar cerita mereka bersama dalam persekutuan gereja dan berdoa di rumah, memelihara pertumbuhan iman, memberikan pengampunan dan kasih. Tetapi oleh karena berbagai kesibukan sering kami abai atas peran itu. Ini adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kami sering tidak sabar terhadap mereka. Ampunilah kami Tuhan. Di rumah tangga, seorang ibu menasihati anak menjadi pendoa, teladan, iman, dan mengatur yang diperlukan keluarga. Melalui sosok ibu, rumah dirindukan dan ada ketenangan. Jika dalam kesibukan dan pergumulan kami melupakan tanggung jawab dengan mengeluarkan amarah, di Alkitab diberitakan peran seorang ibu di rumahnya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kasihanilah kami. Kewajiban bagi kami adalah menghormati orang tua, mendengar pengajaran, tidak menyakiti hati mereka, serta mengasihi mereka. Firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sering kami mengabaikannya, ampunilah kami Tuhan. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan Maha Pengasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada 2 Tesalonika 3 ayat 1-12. Marilah kita membaca secara responsoria. Selanjutnya, saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar
bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada yang satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan watar jemaat pada minggu hari ini.
Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan topik khotbah, aku menyanyi bagi Tuhan, Marende tu Jehovah, Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2. SK Mutasi Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Epurus HKBP nomor 197 garing PDT garing SK garing 03 garing 2026 bahwa Pendeta Suryani Ida Sihite STH, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan, akan pindah tugas menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Semper. Dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Eporus HKBP nomor 198 garing PDT garing SK garing 03 garing 2026 bahwa Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar MTH, Pendeta HKBP selesai tugas belajar, akan pindah tugas menjadi Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, akan dilaksanakan pelantikan Pangojakon Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Resort Semper, dan Minggu 17 Mei 2026 akan dilaksanakan pisah dan sambut di HKBP Mampang Perapatan. 3. Ibadah Minggu Keluarga dan pemberian ulos bagi jemaat berusia 70 tahun. Hari ini adalah Minggu Keluarga. Kita akan menyerahkan persembahan kedua dan amplop bulanan atau tahunan ke depan altar. Amplop disediakan. Untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan dilaksanakan oleh WIK 5 dan di ibadah pukul 9.30 akan dilaksanakan pemberian ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun di bulan April 2026. Daftar anggota jemaat berusia 70 tahun April 2026. 1. Nyonya Pardede Masnida Neti Herawati Boru Simanjuntak, tanggal lahir 19 April 1956, WIK 1. 4. Amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 5. Menyaksikan iman, maka tidakon haporseaun. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, di ibadah pukul 9.30 WIB, anak katekisasi di tahun ajaran 2025-2026 akan menyaksikan iman, maka tidakkan haporseaun, berjumlah 13 orang, perempuan 9 orang, laki-laki 4 orang, nama terlampir. Acara menyaksikan iman atau maluah akan kita laksanakan setelah persembahan kedua, dan setelah ibadah selesai akan dilanjutkan sakramen perjamuan kudus. 6. Sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 10 Mei 2026 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui sentuh WIK masing-masing. 7. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. 8. Basar Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap WIK. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir.
9. Kunjungan Gerejawi Ina Deborah. Pada hari Minggu 10 Mei 2026, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Bandung Reformanda Distrik 18 Jabar Tengdi yang didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite STH. 10. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 5 Mei 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahai Keluarga Patrick Napitepulu, Boru Siahaloho di GSG, Week 3 di Tuan Rumahai Keluarga Jesi Tompul, Boru Pasaribu di Konsistori, Week 5 di Tuan Rumahai Keluarga A Purba, Boru Pasaribu di Jalan H. Matasan nomor 61, Kebagusan Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Bapak Natades Manik. 2. Bapak Pesta Robert Siahan. 3. Bapak Sihols Ambarita. 4. Bapak Buha Hasudungan Silaban. 5. Bapak Sintua MG Hutajulu. 6. Bapak Jamir Karkaro. 7. Nyonya Lumangkun Priskawati Boru Limbong. 8. Nyonya Kanaria Siaan Boru Sianipar. 9. Arselio Elnatan Klavier Samosir. 10. Robin Siadari. 11. Nyonya Siagian Sintua Kerdina Boru Sitorus. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 15. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 11 April 2026. Pemasukan sementara Rp92.013.000. 16. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di minggu saat ini tertulis dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua dimohon untuk mengikuti dalam hati. Keluaran 15 ayat 1 sampai 14, demikian tertulis. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ketika kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian pembacaan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, bernyanyi menjadi salah satu aktivitas rohani kita. Bukan hanya dalam ibadah formal seperti ini, tapi barangkali juga di aktivitas keseharian kita, selipan-selipan lagu rohani itu bisa kita naikkan. Itu juga menjadi salah satu ciri dari umat Tuhan yang kemudian sampai kepada kita sebagai orang Kristen sepanjang masa. Itu kita bisa dapat baca dari umat Israel yang juga salah satu kesukaan mereka adalah bernyanyi. Dan Israel baru, yaitu Kristen, kita pun sekarang adalah orang-orang yang bernyanyi. Nyanyian-nyanyian itu banyak kita temukan dalam Alkitab kita, terlebih dalam buku-buku nyanyian kita.
ada bukuende, ada nyanyian rohani, bahkan ditambah-tambah lagi dengan pelengkap lagu-lagu kita, termasuk bagaimana pop rohani dapat kita nyanyikan dan enak untuk kita nyanyikan. Di antara yang saya sebutkan tadi, salah satu nyanyian yang paling tertua dan pertama dinyanyikan dan dicatat dalam Alkitab adalah apa yang saya bacakan tadi dari Keluaran 15 ayat 1 dan seterusnya. Ini merupakan nyanyian yang pertama yang dicatat dalam Alkitab kita. Tentu adalah nyanyian yang kontekstual. Kenapa kita gunakan kata kontekstual ini? Karena memang didahului oleh satu peristiwa besar, yaitu karya keselamatan Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Bayangkan mereka terdesak pada saat itu. Di depan ada Laut Teberau yang sering kali juga disebut dengan Sea Red atau Laut Merah. Sementara dari belakang ada pengejaran dipimpin oleh Fir'aun bersama pasukannya yang lengkap, bukan hanya bersenjata, tapi juga kuda sebagai tunggangan yang tentunya berlari lebih cepat daripada kita sebagai manusia yang berjalan biasa. Jadi bukan hanya terkepung, tetapi mereka juga menjadi panik dan saling menyalahkan. Yang menjadi sasaran kemarahan mereka adalah Musa yang memimpin perjalanan itu. Mereka mengatakan, kenapa kau pimpin kami ke padang gurun yang seperti ini? Apakah kurang lebar dan kurang luas makam kami di Mesir, sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati? Itulah sungut-sungut itu. Itulah rasa takut yang menghantui mereka atas pengejaran dari pasukan Fir'aun, sementara mereka tidak bisa lari kemana-mana karena Laut Teberau sudah menyongsong di depan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut, katakanlah kepada umatmu itu bahwa aku akan menyelamatkan mereka. Tongkat Musa diarahkan ke laut itu, maka terjadilah keajaiban itu, bahwa Laut Teberau terbelah dua dan ada tanah jalan yang kering di mana umat ini berjalan menuju ke seberang sana sebagai keselamatan. Sementara ketika pasukan Fir'aun masuk ke tengah-tengahnya, Tuhan mengembalikan laut itu kembali menjadi satu dan hanyut mati tenggelamlah semua pasukan termasuk Fir'aun sendiri. Semua cerita ini kita tahu, saudara. Tetapi kemudian respon yang luar biasa adalah ada emosi yang terlibat di dalamnya dan euforia yang luar biasa. Musa ternyata bukan hanya sebagai pemimpin barisan saja, tapi juga menjadi pemimpin ibadah, pemimpin nyanyian yang mengajak seluruh umat bangsanya untuk menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara, respon yang spontan, boleh kita sebut begitu, dengan karya keselamatan yang telah mereka terima. Dan ini tentunya menjadi sikap perilaku orang-orang Kristen juga, bahwa ketika kita memang diberi Tuhan ragam berkat, terutama dengan keselamatan itu, karena seringkali saudara digambarkan bahwa Laut Teberau yang melingkupi pasukan Fir'aun, tetapi menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya, menjadi simbol dari baptisan. Bahwa baptisan itu, bahwa melalui keselamatan yang kita terima dari darah Kristus, kita telah dibersihkan, kita telah dilepaskan dari maut dan kekalahan bagi maut itu sendiri. Maka keselamatan yang terbesar yang kita terima adalah pengampunan dosa-dosa kita, dan kita tidak lagi mewarisi kerajaan maut, tapi mewarisi kerajaan Allah yang berisi damai sejahtera dan juga sukacita. Bagaimana kita, saudara, bisa merespon ini? Saya pikir memang seperti orang-orang Israel yang dapat menaikkan, meninggikan nama Tuhan. Inilah juga tentunya menjadi kesukaan bagi kita semua. Maka saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi,
maka kita sebagai orang-orang Kristen ini haruslah rajin bernyanyi, menyanyikan nama Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah atas karya keselamatan, dan tentu bukan hanya pengampunan dosa yang kita terima, tapi ragam berkat Allah, berkat jasmani dan berkat rohani. Jangan sampai saudara berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan, tapi mestinya berkat-berkat yang kita terima mendekatkan kita kepada Tuhan. Saya katakan sering, jangan menjadi pemuja berkat, tapi pemuja pemberi berkat. Ini penting saudara, supaya jangan kita dipisahkan oleh berkat dari Tuhan. Kita kagum terhadap berkat-berkat Allah, kita bangga memiliki berbagai macam berkat dari Tuhan, tapi kita jadi lupa kepada pemberi berkat itu sendiri. Saya mau ajak kita untuk senantiasa oleh berkat-berkat yang kita terima makin dekat kepada Tuhan. Tandanya kita mencintai dan dekat kepada Allah adalah membuka hati, pikiran kita dan mulut kita untuk meninggikan nama Allah. Dan itu bisa kita lakukan dengan nyanyian-nyanyian ini. Tapi saudara, saya katakan tadi bahwa ini adalah kontekstual. Di zaman modern sekarang, kita harus juga bisa dengan segera mengakui bahwa konteks ayat ini adalah konteks bagaimana Allah melepaskan umatnya sehingga harus membinasakan musuh-musuhnya. Kenapa saya mau tekankan ini? Supaya kita tidak pernah bersorak atas kekalahan orang lain. Supaya kita tidak boleh juga senang dengan hidup kita yang selamat sementara orang lain binasa. Kekerasan yang dilakukan Tuhan katakanlah kepada bangsa Fir'aun atau orang-orang Mesir hanyalah pada konteks pembebasan umatnya, tidak menjadi norma umum seolah-olah menggambarkan bahwa Allah itu pro terhadap kekerasan. Tetapi kita ini sekarang saudara, harusnya memang orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah diberkati Tuhan, tidak boleh senang dengan kebinasaan orang lain. Jangan menjadi orang yang egois, walaupun kita adalah masyarakat yang individual, tapi individualisme tidak boleh menyempit menjadi egoisme. Kita memang secara pribadi dicipta Tuhan kepada dunia ini, tetapi janganlah hidup untuk diri sendiri. Sukacita kita, kebahagiaan kita haruslah mengajak orang lain untuk juga mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang sama. Seperti Musa yang mengajak umatnya untuk meninggikan nama Tuhan, demikianlah hendaknya juga memang setiap orang Kristen dimanapun kita berada harus menjadi bagian dari berkat bagi sesama. Bersyukur kalau pada saat ini adalah ibadah keluarga, keberhasilan suami, keberhasilan istri, adalah juga keberhasilan anak-anak, dirayakan dalam persekutuan bersama yang kita sebut sebagai rumah kita. Mohon saudara kita diingatkan kembali bahwa rumah orang Kristen adalah gereja yang paling kecil. Disinilah kita bersekutu, menikmati berkat-berkat Allah, menyanyikan nyanyian pujian bagi Allah. Mari kita koreksi, apakah di rumah kita masih terdengar nyanyian-nyanyian rohani? Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk memuji Allah lewat nyanyian-nyanyian rohani? Saya tidak tahu. Sekarang ini nyanyian anak-anak juga sudah menjadi nyanyian orang, atau nyanyian orang dewasa sudah menjadi nyanyian anak-anak juga. Kalau cinta-cinta bagi orang tua, anak-anak juga sudah berlagu cinta-cinta, kan seperti itu ya. Padahal di buku Ende kita masih dibedakan memang. Ada lagu orang dewasa, ada lagu untuk anak kecil. Terutama penghayatan-penghayatan seperti itu. Maka ajaklah juga anak-anak kita menjadi keluarga yang bernyanyi. Bukan hanya di gereja ini. Apalagi saudara, kalau saya mau katakan tadi, tidak lagi terdengar nyanyian rohani barangkali di rumah-rumah kita. Saya ingat masa lalu, masa dululah saya katakan begitu. Mula-mula terbitnya CD ya. Kemudian orang di rumah-rumah terdengarlah lagu ini, bahkan berlomba sekeras-kerasnya.
Sehingga kita mendengarkan lagu nyanyian rohani juga diputar di tetangga kita dan kita kebagian berkat. Apakah masih ada yang seperti ini sekarang menjadi kebiasaan bagi orang-orang Kristen untuk juga menjadi tanda keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Poin kedua, saudara, dalam ayat kita ini bahwa ternyata dalam nyanyian itu yang disaksikan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Minggu lalu saya mengatakan, saudara, bahwa nyanyian rohani itu adalah khotbah yang bernada. Jadi kalau saya khotbah sekarang di sini adalah dengan kata, dengan kalimat, dengan ucapan. Tapi lagu rohani itu, lagu pujian itu adalah khotbah yang bernada. Di situ kita menyaksikan siapa Tuhan. Jadi saudara, bahwa kalau kita simak tadi, dalam lagu yang digubahkan oleh Musa bersama umatnya ini, terlihat di situ kesaksian tentang Allah. Siapakah Allah itu sehingga harus dinyanyikan? Siapakah Allah itu sehingga harus dipuji? Disebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, pahlawan perang yang memimpin keselamatan umatnya. Dia menjadi ancaman bagi pelaku-pelaku kekerasan dan yang suka kejahatan, tetapi menjadi akan membawa keselamatan bagi umat yang tentunya memang dikasihinya. Saudara, mestinya memang kesaksian itulah yang mewarnai seluruh gerak kehidupan kita. Saya bercerita kepada kita bahwa pemberitaan firman Allah itu ada di mimbar, tapi juga pemberitaan firman itu boleh juga dengan persekutuan-persekutuan kecil, tapi juga pemberitaan firman Allah itu juga bisa melalui perbuatan dan cara kita meninggikan nama Allah melalui nyanyian itu. Jadi kita saksikan Tuhan tidak harus lewat mimbar ini, tapi bagaimana kita menyaksikan nama Tuhan yang besar itu, Allah yang kudus itu, Allah yang menjadi pahlawan perang itu, Allah yang menjadi keselamatan kita yang kudus itu, tapi tidak menjadi ancaman bagi orang-orang yang mendekat kepadanya. Mestinya saudara, kesaksian iman ini mengisi kita. Saya mau mengatakan begini, pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap hari Minggu ini adalah iman yang diwariskan, iman yang diwajarkan kepada kita. Dogma Kristen yang seperti ini, saudara. Tetapi mestinya memang ada penghayatan iman percaya yang kita temukan dan alami sendiri. Sehingga kesaksian tentang Allah itu bukan hanya sekedar yang kita hafalkan, tapi memang yang kita alami. Sekali lagi poin pertama saya katakan tadi, ini nyanyian inilah kontekstual yang lahir dengan kesaksian melalui pujian. Inilah yang iman yang dialami sendiri, bukan hanya diajarkan lagi. Saya mau kasih contoh ke kita. Dulu waktu kami mahasiswa, ada dosen kami, Dieter Becker, dia orang Jerman. Dan kemudian dia sangat peduli terhadap mahasiswa. Satu di antara kami begini, kalau misalnya kita menunggak uang asrama, maka akan dituliskan itu di depan aula, di pintu masuk aula. Orang-orang yang tidak bisa makan ke mensa, tempat makan. Karena apa? Karena belum bayar uang asrama. Itu memang menjadi salah satu aturan di kami dulu. Dosen kami ini membaca itu, membaca daftar ini. Lalu dia akan memanggil satu-satu. Dia akan bertanya, kenapa kamu belum bayar uang asramamu? Belum datang kiriman dari orang tua, Pak. Bukan seperti sekarang ada transfer. Dulu kan pakai wesel lah, Mang Yang. Jadi dikirim dari kampung kita pakai wesel, itu lama lah sampainya, kan begitu ya. Lalu kemudian dia akan bilang begini, ini ya, saya dahulukan dulu. Bayarkan uang asramamu, nanti kalau sudah datang kiriman dari orang tuamu, kembalikan ke saya. Itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua adalah ketika dia lihat ada anak orang miskin di sini, di mahasiswa ini, dia akan panggil juga kalau pada saat libur Paskah. Dia akan bilang atau libur Natal, kau mesti pulang kampung kah liburan ini? Atau mau enggak kau bersedia membantu saya untuk membereskan perpustakaan saya dan akan saya beri upahmu. Cukup untuk 1 bulan uang asramamu. Itu saudara diberikan dan kemudian memang sungguh-sungguh diberikannya. Saya mau bertanya kepada kita sekarang,
Menurut Amang Inang, dosen kami ini yang baik dan pengasih kah? Jawab dulu Amang Inang. Baik dan pengasih kah? Tapi pernah enggak dialami kasihnya? Enggak pernah kan? Kenapa enggak pernah? Karena kalian atau Amang Inang enggak pernah menjadi mahasiswanya. Kamilah yang pernah mengalaminya. Karena kami pernah diajarinya. Alkitab mengajarkan Allah itu adalah kasih. Tapi pertanyaannya, pernah enggak dialami kasihnya? Itu maksudnya Amang Inang. Supaya Allah adalah kasih itu bukan hanya ajaran, bukan hanya ayat Alkitab yang menceritakannya, tapi kita tidak pernah mengalaminya. Sehingga itu hanya hafalan saja bagi kita. Atau dogma yang diajarkan kepada kita tapi tak pernah kita alami. Saya mau mengajak kita bukan hanya iman yang diwariskan dan dihafalkan, tetapi iman yang dialami dan kita bersaksi. Sehingga bisa beragam memang. Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah penyelamat, Allah itu maha kudus, Allah itu maha pengampun. Oh iya, karena pernah saya rasakan kasihnya. Saya pernah rasakan keselamatan darinya. Saya pernah rasakan pengampunannya. Dan inilah menjadi kesaksian kita yang paling hidup, saudara. Sangat tidak adil kalau kita bercerita tentang Allah tapi kita tak pernah mengalaminya. Tapi kalau sungguh-sungguh kita sudah mengalaminya, maka ini akan kesaksian yang sangat melekat dalam diri kita dan tidak bisa kita lupakan. Maka Tuhan tak pernah ketinggalan dalam cerita kita. Dia akan menjadi bagian dari kesaksian kita. Ketika kita bercerita dengan anak-anak kita, ketika kita bercerita dengan siapapun, karena sungguh-sungguh kita bahagia dengan kasih Allah yang kita terima. Mari saudara, iman yang seperti ini akan terus bertumbuh setiap harinya. Kenapa? Karena setiap hari kita bertemu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka kesaksian iman bukan hanya pada hari Minggu. Kesaksian iman adalah setiap hari karena kita bertemu di situ dengan Tuhan. Karena kita bertemu dengan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kalau sudah demikian saudara, maka iman kita akan bertumbuh sehari demi sehari. Tidak akan pernah monoton atau katakan tidak ada perkembangannya. Itu sebabnya saudara-saudara, tetapi ini karya-karya spektakuler ini saudara sangat-sangat tidak pas memang dalam pembinaan iman, pengajaran iman kita. Karena terkadang begini, bahwa perbuatan Tuhan yang besar tumbuh iman kita, tapi akan segera berubah ketika kita berhadapan dengan situasi konkret yang lain. Itu sebabnya saudara, bahwa iman oleh karena mujizat itu hanya sementara. Karena ujian iman itu adalah dalam keseharian kita. Dalam praktek keseharian hari kehidupan kita. Jadi saudara lihat bahwa orang-orang yang makan 5.000 orang dengan yang dikonsumsi melalui 2 ikan dan 5 roti itu bukannya tidak bangga kepada peristiwa Kristus. Apa yang dialami mereka memang sungguh-sungguh. Tetapi spektakuler yang begini tidak bertahan. Karena pada saatnya ketika Yesus disalibkan, ada juga sorak-sorai dari orang banyak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena situasi berubah. Jadi, saya tidak tahu apakah bisa iman kita terus bertumbuh dalam keseharian yang saya katakan tadi. Sebab terkadang kita baru kagum, amazing, ketika dia bertemu dengan peristiwa besar. Padahal tidak selalu iman dibentuk dengan itu, saudara. Dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sehari-hari, iman juga bisa bertumbuh di situ karena ujiannya adalah dalam praktek hidup sehari-hari, bukan di perayaan-perayaan. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya ibadah tidak boleh dia lepas dari keseharian kita. Bahkan refleksi kita adalah ketika setiap hari kita bertemu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, kita merenungkannya baik perkara-perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, maka dia terus bergerak maju. Saudara, bagaimana dengan tema ini sekarang? Oke, dengan bernyanyi memuliakan nama Tuhan, saya katakan tadi bahwa ada keterlibatan emosi di situ dan euforia sementara. Lihat, baca Alkitab kita ini. Setelah mereka bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, menari-nari, peristiwa Mara dan Elim terjadi. Ini ayat lanjutan dari Keluaran 15 ini kalau Amang Inang baca nanti Alkitab kita.
Apa yang terjadi? Langsung bersungut-sungut lagi. Tidak ada air, semua pahit. Lalu kemudian nyanyian itu hanya sementara saja, saudara. Itu saya sebutkan tadi, maka kepada kita, ya, euforia itu semangat yang hanya sementara saja. Dan akan cepat berubah ketika situasi itu sudah beda. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita menyanyikan nyanyian Tuhan, ada paduan suara terbentuk, ada kategorial yang bernyanyi, ada rumah-rumah ibadah kita yang bernyanyi, memuji muliakan nama Tuhan, tapi jangan semangat euforia yang sementara ini yang kita selalu terjadi dalam hidup kita. Menyanyikan nama Tuhan adalah terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya saya yakin betul dengan penuh kesadaran, Nats Keluaran 15 ini digandengkan dengan 2 Tesalonika tadi yang sebagai bacaan epistel kita. Karena yang diteringati di sana adalah tentang kerja, dan siapa yang tidak bekerja mestinya dia tidak makan. Di pertanyaan WEK 4 saya bagi saudara tentang liturgi. Kata liturgi ini dari 2 kata, leitos dan ergon. Leitos itu adalah pelayanan, umum, dan ergon itu adalah bekerja. Nah, oleh karena itu, saudara, bekerja sebetulnya pelayanan liturgis yang ada di gereja kita ini, itu adalah pelayanan umum yang publik, seperti pekerjaan kepada masyarakat biasa. Tapi kemudian diadopsi oleh gereja, sehingga dia menjadi liturgos. Liturgos itu adalah seorang yang melayani kita dalam bentuk ibadah. Tapi jangan lupa, di situ ada ergon. Kita bekerja dalam melayani orang lain. Dan oleh karena itu, saudaraku, memang ternyata bahwa liturgis ini juga bisa kita rayakan bukan hanya dalam praktek ibadah seperti ini. Itu yang disebut dengan liturgi hidup. Melalui kehidupan saya mau melayani Tuhan dengan sesama. Oleh karena itu jangan hanya tinggal pada saat kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Allah. Tapi kalau boleh juga dalam praktek hidup kita sehari-hari. Pemberi kerja yang utama bagi kita itu adalah Tuhan. Sehingga ketika saya bekerja dengan sebaik-baiknya, itu adalah juga pelayanan liturgis saya bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi terkait, saudara. Nah, oleh karena itu, maka mari ketika kita nanti pulang dari gereja ini, kita ingat bahwa kita juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang juga berliturgi ketika kita melayani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perbuatan itu sudah kita kaitkan kepada Tuhan, itu merupakan nyanyian kita. Artinya saya mau katakan bahwa bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya kumpulan dari nada-nada saja atau melodi-melodi saja. Bukan harus dengan suara yang memiliki nada, tetapi juga bagaimana kita, gerak kehidupan kita ini mestinya juga sudah merupakan liturgi-liturgi kita yang merupakan ibadah-ibadah kita, merupakan ungkapan nyanyian-nyanyian kita kepada Tuhan. Pun memang tidak saya buka suara saya dengan nada yang mengarahkan lagu kita. Jadi seluruh gerak kehidupan kita ini boleh kita sebut sebagai pelayanan bagi Tuhan, yang bernyanyi bagi Tuhan. Maka mari berangkat, saudara, jangan tinggalkan nyanyian itu hanya di gereja ini. Bawalah nyanyian itu dalam praktek hidup kita sehari-hari. Rayakan keselamatan yang dari Tuhan, dan pakailah hidup kita ini untuk menjadi konduktor yang memimpin ibadah, yang memimpin lagu-lagu, yang memimpin nyanyian-nyanyian dalam praktek hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang mengajak seluruh umat-Mu untuk merespon segala perbuatan-Mu yang besar dan perkara-perkara kecil yang Tuhan pimpin setiap langkah kami. Dapat kami meninggikan, memuliakan, menyanyikan nama-Mu. Biarlah seluruh gerak kehidupan kami ini, Tuhan, adalah nada dan juga sambutan kami terhadap pemberian-Mu yang besar. Pun di mana kami beribadah atau ketika bekerja sekalipun, kami akan rayakan itu sebagai perbuatan Tuhan yang besar, dan kami menjadikannya menjadi pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Kau pimpinlah setiap langkah anak-anak-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya irama langkah kami dan perbuatan kami
adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan sendiri. Kami mau berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang sedang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kau tambah-tambahkan sukacita sehingga setiap keluarga juga adalah keluarga yang bernyanyi, keluarga yang memuji memuliakan nama Tuhan, termasuk kami semua yang ada di sini. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang dirawat di rumah sakit, apapun sakit penyakit mereka yang Tuhan izinkan, biarlah mereka dapat berefleksi dengan itu, bahwa Engkau dapat juga menunjukkan perbuatan-Mu melalui itu. Oleh karena itu berkatilah obat-obat yang mereka makan, makanan, minuman, istirahat, serta tangan-tangan yang merawat, supaya mereka dapat segera sembuh. Dan kalaupun akan lama penderitaan itu mereka alami, biarlah iman mereka kuat, bahwa di balik semua penderitaan itu ada sukacita besar yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, seluruh program kerja dari gereja-Mu ini, ajar kami untuk bersyukur menyambutnya, sehingga kami dapat berpartisipasi dalam mengisi setiap kegiatan itu, baik melalui kehadiran dan juga partisipasi lainnya. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang meninggalkan rumah Ibu-Mu yang kudus ini. Engkau sertai kami dalam perjalanan, boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dan rangkaian kegiatan ibadah selanjutnya di gereja-Mu ini, Tuhan yang pimpin dan sertai seluruh umat-Mu. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita telah berakhir. Horas, selamat hari Minggu.